Ayo donasi untuk gerakan Sejuta Santri Selamatkan Negeri di nomor rekening Bank BSI 207 252 0729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online Sejuta Santri. Setiap rupiahnya akan jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Gerakan Sejuta Santri, dari santri, oleh santri, untuk santri. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan hingga hari ini, sehingga kita bisa kembali berkumpul untuk mencari ilmu di kajian pada malam hari ini. Kajian rutin setiap malam Kamis di Ngalamat Ngaji Malam Jumat. Selamat datang untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di kajian pada malam hari ini. Mungkin boleh dibantu open cam agar kita semua bisa kajian dengan lebih khusyuk, kita sambil berkenalan bersama-sama. Mungkin yang tidak berhalangan kami persilahkan untuk on cam. Mungkin sedikit informasi bagi teman-teman yang baru bergabung di kajian pada malam hari ini pertama kalinya. Ngalamat merupakan ngaji malam Jumat yang kita rutin pada setiap malam Jumat. Kalau misalnya teman-teman baru bergabung pada Ngalamat pada malam hari ini, di sini kami mempunyai grup Ngalamat yang dimana di dalam grupnya insya Allah kita semuanya belajar bersama-sama, sekaligus untuk membagikan informasi terkait Ngalamat pada setiap minggunya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, di sini sudah ada Gusbi. Assalamualaikum Gusbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nia. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya tetap diberi kesehatan ya Gus ya pada Amin. mulai hari ini hingga hari-hari berikutnya. Amin. Ya benar. Oh iya teman-teman, lupa disampaikan pada malam hari ini kita temanya amalan Rasulullah di Sya'ban, siap-siap di Sya'ban biar nggak kaget di Ramadan. Mulai dari hari ini kan kita sudah tidak lama lagi ya teman-teman semuanya. Sebentar lagi kita akan menuju pada bulan Ramadan. Nah, makanya tema kajian pada malam hari ini kita membahas soal amalan-amalan di Sya'ban yang mana nanti kita insya Allah akan disampaikan oleh Gusbi terkait amalan-amalan apa saja sih yang Rasulullah lakukan pada bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan di sini kan kita sama-sama mengetahui ya teman-teman. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang spesial untuk kita semuanya. Kita di sana berpuasa 1 bulan penuh. Terus kita juga tentu saja akan berlomba-lomba berbuat kebaikan, lalu beribadah. Nah, sebelum mulai start di Ramadan, tentu saja kita biar nanti Ramadannya matang persiapannya, kita kita siap-siap dari bulan Sya'ban ya. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan akan bedah bersama-sama bersama Guspi amalan apa saja yang Rasulullah lakukan pada bulan Sya'ban agar kita semua bisa meneladaninya, agar kita semua bisa siap-siap dengan baik, dengan matang untuk nanti menyambut dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin sekian. Selanjutnya kami persilahkan langsung untuk memulai kepada Gusbi. Kepada Gusbi, kami persilahkan. Baik, syukron Kak Agnia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah telah memberikan segala nikmat, segala bentuk nikmat yang kita sadari maupun enggak kita sadari. Sehingga kita bisa tetap bernafas sampai saat ini, sampai di beberapa hari menjelang Ramadan, cuma tinggal 20 harian lagi, Masya Allah ya, nggak kerasa. Kayaknya baru kemarin gitu puasa ya, Masya Allah ya. Cepat sekali sekarang tuh, karena zaman akhir tuh katanya memang terasa lebih cepat. Masya Allah. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan segala macam effortnya sehingga kita yang sampai saat ini Muslim saat ini Muslim zaman ini nggak ada kendala yang berarti, nggak ada hambatan yang berarti, kita bisa nikmat bermuslim tanpa ada hal-hal yang mengganggu. Semoga kita semua nanti dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini kita akan ngulik tentang apa saja sih yang Rasulullah lakukan di Sya'ban. Sehingga kita bisa teladani, kita bisa melakukan amalan-amalan yang dicontoh, sehingga kita bisa siap-siap agar nanti di Ramadan tuh nggak kaget. Kalau kemarin, bulan kemarin kita Rojab, Sya'ban, Ramadan itu 3 rangkai. Rojab itu siap-siap, Sya'ban ini sudah mulai eh, mirip-mirip seperti di Ramadan itu insya Allah nggak akan kaget. Jika bentuknya seperti itu latihannya ya. Nah, pernah nggak sih kita mikir bahwa Ramadan itu kok ada Ramadan yang pernah terasa berat sekali. Saya pernah merasakan Ramadan berat sekali itu ketika COVID. Wah itu Masya Allah. Sudah berat di puasa, Lebaran nggak boleh pulang. Nggak boleh keluar kota, dicegat. Itu sangat berat. Beratnya bukan di ibadahnya, tapi berat di hati ya. Karena kok udah kayak mau kiamat aja tuh. Nggak boleh kemana-mana gitu ya. Pernah seperti itu ya. Tapi yang dimaksud berat di sini adalah bukan berat yang seperti itu, tetapi berat kita gerak untuk ibadahnya. Kita rasanya kok kayak males gitu. Godaan setan itu tinggi sekali. Kakinya lengket untuk bergerak, punggungnya lengket di kasur, ya ngantuk pokoknya dengerin kajian atau kerja waktu masih di kantor ngantuk rasanya. Karena mungkin bangun apa sahurnya kepagian mungkin. Jam 2 sudah bangun. Entah sudah bangun atau masih melek ya. Karena memang Ramadan itu kita diuji dari berbagai macam sisi. Termasuk Ramadan yang terasa berat untuk beribadah. Apalagi hatinya nih. Yang namanya orang lapar itu kan ada beberapa orang yang kalau lapar itu ngamuan. Tapi ada juga orang-orang kalau lapar itu nggak ngamuk, nggak ngapa-ngapain, ngantuan bukan ngamukan ya. Makanya di Imam Ghazali di kitab tentang makan, jadi ada di Ihya Ulumuddin itu kitab yang fokusnya membahas tentang makan. Tentang kita perlu sering-sering ngurangin makan, porsi makan dikurangi, waktu makan dikurangi sehingga kita nggak punya energi untuk ngamuk. Nah, salah satunya adalah di sini. Apakah ada yang salah? Gitu ya. Selain tadi kita ngatur makan, padahal kan puasa ya. Puasa terasa berat, ngantuk di siang hari, ibadahnya kaget karena harus ada terawih. Terus rasanya ini nggak tahu ya, mungkin Allah itu ngasih hidayah ke kita. Rasanya kalau kita tinggalkan jamaah sholat subuh di masjid itu rasanya kayak rugi banget ya nggak? Kayak ada yang ganjel, aduh iya, kok hari ini kayak ada yang kurang. Oh iya tadi pagi saya belum jamaah di masjid. Pernah nggak rasa kayak gitu? Nah itu salah satu hidayah dari Allah. Ya. Nah, ayah, bunda, bapak, ibu, mas dan mbak sekalian,
Ramadan itu adalah tamu yang agung. Tamu yang datang cuma setahun sekali, nggak mesti kita balik lagi. Kita sering nyambut tanpa persiapan, rumah belum disiapkan, hati belum disiapkan, belum disetting, badan kita belum dilatih, jadwalnya belum ditata. Akhirnya Pak, waktu Ramadan itu kaget. Berat sekali rasanya tiba-tiba harus ibadah yang beraneka ragam. Tiba-tiba harus ini, tiba-tiba harus itu. Badan kita kaget. Disinilah Allah memberikan bentuk kasih sayangnya dikasih bulan yang istimewa sebelum Ramadan, yaitu Sya'ban. Rasulullah SAW nggak nyambut Ramadan secara tiba-tiba. Beliau udah siap-siap jauh hari sebelum Ramadan, terutama di bulan Sya'ban ini. Bahkan Sya'ban ini justru jadi salah satu bulan yang paling beliau perhatikan, meskipun kita sering mengabaikan. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan sama manusia. Banyak orang sibuk, banyak orang yang lengah, nggak aware gitu ya, nggak sadar bahwa saat Sya'ban ini adalah waktu terbaik untuk kita latihan. Rasulullah memperbanyak ibadah. Beliau ngajarin ada hal penting. Persiapan menentukan kualitas ibadah. Contohnya kalau kita dulu waktu masih sekolah, kita mau ujian, kita perlu belajar dulu. Nah, itu adalah salah satu bentuk latihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wantanzur nafsum ma qaddamat liqad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Ayat ini nggak cuma bicara soal akhirat ya, tapi juga ngajarin kebiasaan orang beriman, yaitu selalu menyiapkan diri sebelum datangnya waktu yang penting. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali juga menjelaskan dengan bahasa yang cukup mendalam. Beliau menjelaskan eh, ibadah itu bukan cuma gerakan lahiriah, tapi sebuah perjalanan hati. Dengan hati yang kotor, hati yang penuh dengan kelalaian, hati yang masih cinta mati sama dunia, nggak akan kuat nampung cahaya ibadah besar kayak di Ramadan. Makanya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu latihan nih di bulan Sya'ban. Kita bersihkan hati dulu nih, resik. Wah, ini hatinya kotor, ayo kita bersihkan di Sya'ban sebelum kita Ramadan datang. Kalau bagaikan kita, kalau ada tamu ya, kan nggak mungkin tamu datang kita baru bersihin. Bentar ya, saya bersihkan dulu, saya sapu dulu. Orangnya nunggu di luar, kan nggak. Nah, seperti Ramadan, kita bersihkan di Sya'ban ini. Meskipun rasanya nggak akan langsung sempurna, bukan yang langsung berat-berat, tetapi kita harus mulai kesadaran sendiri. Kita harus mulai siap-siap. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bareng soal apa saja yang dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban ini agar kita ibadahnya sesuai tuntutan Nabi. Bukan asal, bukan cuma ikut-ikutan, bukan FOMO. Semua ada dalilnya, siapa yang mencontohkan, insya Allah kita bisa laksanakan. Ya, oke. Nah, Sya'ban ini bulan di antara di antara dua bulan Rajab dan Ramadan yang sering kita lewatkan. Disebut sering banyak orang nyebut bulan pemanasan. Kayak kerasa udah ramai. Kenapa kok ramai? Orang-orang siap Ramadan. Toko-toko siap stoknya dibanyakin. Resto-resto siap menu-menu baru, benar nggak? Perusahaan-perusahaan siap-siap mau bayar THR, siap-siap ayo ngomset di bulan Sya'ban. Inilah kenapa dikasih nama bulan yang sering dilupakan. Wong kita mau Ramadan malah siap-siapnya baju, ya kan? Itulah kenapa ulama nyebutnya bulan yang suka dilupakan. Padahal sebenarnya ini bulan yang sangat istimewa. Rasulullah SAW menjelaskan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia karena posisinya di antara dua bulan besar, Rajab dan Ramadan.
Rajab dikenal sebagai bulan mulia karena termasuk bulan haram ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan Ramadan bulan ibadah. Nah, justru Sya'ban ini sering dilupakan. Kok kayak lewat gitu aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita ada yang masih suka seperti itu, melewatkan Sya'ban ini. Masa transisi yang sebenarnya harus kita manfaatkan, kita lewatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ayat ini ngingetin bahwa kita itu lemah. Allah ngasih tahu kita itu lemah. Dan Allah tahu kita lemah. Maka Allah nggak nurunin Ramadan langsung blek gitu di depan. Dikasih Rajab, dikasih Sya'ban, dikasih ruang untuk persiapan sebagai jalan masuk biar kita nggak jelek. Imam Ghazali rahimahullah pun juga ngendika di dalam Ihya Ulumuddin, hati manusia itu kayak tanah. Kalau tanahnya keras dan kering, benihnya nggak mau tumbuh. Maka sebelum benih ditanam, tanah perlu dibajak, dibersihkan, dilunakkan. Ya, di Ramadan itu disebut sebagai benih. Sya'ban adalah waktu untuk mempersiapkan tanahnya. Maka Bapak Ibu sekalian di sini, ayo, inilah sebuah makna dari Sya'ban, bukan untuk ngomset perusahaan sebanyak-banyaknya, bukan untuk nyiapin menu-menu baru di restoran, bukan untuk nyiapin produk-produk baru di toko swalayan, tetapi bulan untuk mengejar banyak amalan, bulan untuk membenahi kesiapan hati. Nah, posisi Sya'ban itu ada di antara dua bulan ya, tadi sudah kita sebutkan. Sering dilalaikan manusia dan kemudian Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara soal Rasulullah ini memang kadang ada banyak versi ya. Meskipun berbeda-beda, tetapi insya Allah kalau puasa sunnah ini semuanya sepakat. Yang paling menonjol jelas, dalilnya adalah soal puasa sunnah. Bahkan sahabat sampai memperhatikan betul kebiasaan beliau ini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa beliau nggak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa sunnah di satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Nah, di Sya'ban ini benar-benar bulan latihan. Bahkan Nabi Muhammad pun melakukan. Tapi yang perlu kita pahami adalah satu hal. Rasulullah SAW bukan berpuasa buat yang wajib, bukan buat yang menyiksa badan ya, tetapi untuk latihan, untuk mempersiapkan diri agar ketika Ramadan datang jiwa kita siap, sudah siap untuk melaksanakan berbagai macam amalan yang diperintahkan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang puasa. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini ayat yang sudah sering kita dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan puasa bukan cuma sekedar nahan lapar, tapi melatih ketakwaan. Dan latihan puasa ini, Rasulullah SAW itu mulai lebih awal di bulan Sya'ban ini. Ditambah, Imam Ghazali juga menguatkan di dalam Ihya Ulumuddin, puasa memiliki fungsi besar dalam melembutkan hati dan menundukkan hawa nafsu. Makanya tadi yang marah-marah bisa kita tunda, bisa kita hilangkan marah-marahnya karena perutnya lapar, nggak punya energi buat marah-marah. Gitu ya.
Nah, itulah hikmah puasa di bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW nggak memerintahkan kita untuk puasa penuh. Karena beliau sendiri pun juga nggak puasa penuh di bulan Sya'ban ini. Beliau sendiri nggak nggak selalu puasa penuh, tapi sering dan konsisten. Misalnya 1 bulan 20 eh, hari puasa misalnya, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, di sini kita belajar adab yang penting, yaitu kita jangan memaksakan diri, tapi juga jangan meninggalkan yang namanya persiapan. Misalnya, kalau kita mampu, ayo kita puasa Senin Kamis. Kalau kita mampu, ayo kita puasa Daud. Itu pun sudah sangat baik. Dan insya Allah sangat bernilai untuk metode latihan kita menyambut Ramadan. Ketika Ramadan benar-benar datang, kita jadi nggak kaget kalau kita latihan. Nggak mudah ngeluh, nggak merasa ibadah sebagai beban. Dan itu adalah salah satu pelajaran kenapa kita harus mencontoh Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di Sya'ban agar kita nggak kaget. Kemudian, Rasulullah SAW juga menghidupkan ibadah saat orang lain lagi lalai. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu ciri khas ibadah Rasulullah SAW di bulan Sya'ban yang ini sangat halus, tapi sangat dalam maknanya, yaitu beliau menghidupkan ibadah yang justru di saat banyak orang yang lagi lalai. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan manusia, bukan karena bulan ini nggak mulia, tapi karena posisinya di tengah-tengah. Oh, Rajab sudah lewat, jadi ayo kita istirahat di Sya'ban. Ramadan belum datang kok, santailah. Mumpung masih belum puasa nih, ayo kita rokokan dulu, ayo kita ini itu melakukan hal-hal lain. Ya, akhirnya banyak orang yang kembali ke rutinitas biasa yang tadinya sudah soleh di Rajab, tiba-tiba kendor kembali di Sya'ban. Nah, inilah kenapa Rasulullah ngajak untuk ayo jangan lengah, jangan lalai. Kita kembali seperti di Rajab, biar nanti Ramadan kita nggak kaget. Di Quran Surat Al-A'raf ayat 205, Allah berfirman, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah diri dan rasa takut, tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini tuh negur kita dengan lembut. Hei, jangan takut. Jangan takut kalau orang lain lagi pada lalai. Jangan ikut-ikutan suasana yang lagi lengah. Dikasih tahu ya. Ayo, hidupkan ibadah kembali. Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin juga memberikan penjelasan bahwa salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah ghaflah. Apa itu? Lalai. Hidup jalan, tapi hati jauh dari Allah. Dan obat dari kelalaian itu bukan ibadah yang ramai, bukan ibadah yang besar, tapi zikir atau ibadah yang konsisten dijaga. Meskipun dikit dan meskipun sunyi, nggak rame-rame. Zikir dikit-dikit itu lebih mulia kalau rutin daripada zikir yang banyak tapi cuma sekali. Istighosah akbar bagus-bagus, tapi nggak konsisten, yang mana akhirnya bikin kita jadi ghaflah. Nah, Rasulullah mempraktikkan zikir untuk konsisten dikit-dikit tapi terus dijaga di bulan Syaban ini, dan beliau terus memperbanyak. Ada sholat malam yang terus diperbanyak meskipun nggak panjang, cukup 2 rakaat. Ditambah mungkin witir 1 rakaat. Istighfar dibanyakin biar rezekinya dilancarkan, karena yang menghambat rezeki kita karena kita banyak dosa, maka banyak-banyaklah istighfar agar dosa kita diampuni. Banyak-banyak sholawat dan banyak-banyaklah berdoa dengan lembut, nggak perlu rame-rame, berdoa minta apapun. Berdoa itu juga sudah termasuk zikir karena kita ingat Allah. Merasa kita nggak mampu, itu Allah suka sama yang seperti itu.
Saya nggak mampu, saya nggak bisa tanpa Allah. Itu Allah sangat suka. Banyak-banyakin kita butuh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nggak diminta untuk menghidupkan seluruh malam kok. Kita cuma nyicil dikit-dikit aja. Sisakan ruang sunyi di sepertiga malam untuk kita sholat. Atau mungkin setelah Isya duduk sebentar, zikir, ya. Itu sudah termasuk ibadah yang bagus. Yang bisa kita lakukan secara rutin. Hal-hal kecil, tapi dilakukan di saat orang lain lalai itu jauh lebih bagus. Karena disitulah nilai keikhlasan kita diuji. Nah, Rasulullah ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan soal ramai atau sepi. Tapi diri sendiri ini hadir nggak hatinya. Dan di Sya'ban ini adalah waktu yang tepat untuk kita latihan. Sholat malam walau singkat, istighfar, sholawat, dan ibadah-ibadah lain yang mungkin kita bisa lakukan dengan ringan. Nggak perlu yang berat-berat. Sholat sampai dengkulnya nggak kuat, nggak perlu yang seperti itu. Puasa, Daud, nggak kuat sampai derdek kalau buat jalan kakinya. Nggak perlu yang seperti itu. Cukup yang dilakukan Rasulullah. Senin Kamis dilakukan itu sudah sangat bagus. Kemudian Rasulullah SAW juga menyiapkan laporan tahunan. Apa itu? Nah, ini Rasulullah ngasih isyarat tentang hal ini. Kita disuruh bikin laporan. Udah kayak LPJ nih, pembubaran panitia gitu ya. Bukan. Beliau menjelaskan bahwa di bulan Sya'ban ini amal-amal hamba itu diangkat kepada Rob semesta alam. Beliau menyampaikan satu keinginan yang sangat indah. Beliau pengen amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Semoga kita bisa nyontoh. Nah, coba Bapak, Ibu, Ayah, Bunda bayangin sejenak. Kalau di dunia ini aja kita pengen laporan kerja kita rapi. Ngadep bos, semuanya dirapikan. Takut kalau ada satu yang salah. Takut kalau ada yang salah, haji kita dipotong kah? Atau nggak jadi dapat bonus kah? Atau minimal kena marah. Tapi sama Allah kita jarang yang bikin seperti ini. Ya, kita pakai badan diwangi-wangiin, bersih, pakai baju yang bagus menghadap bos. Pak, lapor. Laporan bulan kemarin sudah saya siapkan dan alhamdulillah omset meningkat. Dengan kondisi terbaik, wajah sumringah. Nah, tapi gimana dengan laporan kita kepada Allah? Laporan amal yang akan kita hadapkan kepada Allah. Zat yang bikin kita, zat yang maha mengetahui isi hati kita. Nah, ini adalah momen di mana Sya'ban akan mengajarkan kita untuk, ayo, sudah berapa banyak amalan yang kamu buat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Haqqah ayat 18. Pada hari itu kalian diperlihatkan amal-amal kalian, tidak ada satupun yang tersembunyi. Nggak ada satupun yang kelewat, semuanya dihitung. Masya Allah ya, semuanya benar-benar dihitung, nggak akan ada yang terlewat. Maka di sini Rasulullah menjadikan Sya'ban sebagai waktu bermuhasabah, mengevaluasi. Oke, tahun ini aku udah bikin apa? Seperti kalau kita mengevaluasi eh, tahunan perusahaan, mengevaluasi tahunan yayasan, mengevaluasi kinerja kita, kinerja karyawan. Kita evaluasi diri sendiri, kita muhasabah. Sudah apa saja yang aku lakukan? Kalau belum, aku akan lakukan di bulan Sya'ban ini. Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa orang beriman itu bukan cuma rajin amal, tapi juga rajin bermuhasabah, menghisap diri sendiri. Diri sendiri aja dihisap itu gimana coba ya? Ngitung amal diri sendiri. Berarti kan perlu kejujuran gitu ya. Nggak mungkin kita membohongi diri sendiri. Wah, kemarin
bikin dosa banyak, tiba-tiba di laporannya sendiri ditulis bikin pahala banyak, kan nggak mungkin, sama aja bohong. Makanya di sini butuh kejujuran diri sendiri. Nah, beliau juga menambahkan, siapa yang terbiasa bermuhasabah di dunia, hisabnya akan diringankan di akhirat. Karena kita bantu nyicil ngitung. Karena kalau kita bermuhasabah, otomatis kita bisa membenahi diri sendiri. Kita tahu mana bobroknya, kita tahu di mana celahnya. Oh, ternyata saya masih jelek di ibadah ini. Oke, saya mau latihan, saya mau ini kita tingkatkan ke yang lebih baik. Nah, ayah bunda sekalian, muhasabah itu bukan berarti kita membuka luka-luka lama, bukan. Mungkin kita pernah jadi orang yang buruk, barangkali, tapi kayaknya di sini nggak ada ya. Mungkin kita pernah jadi orang jahat, bukan berarti kita, ayo kembali ke sana, kita ingat-ingat lagi dosa kita. Enggak. Bukan untuk membuka luka lama, bukan untuk menyalahkan diri sendiri yang dulu-dulu pernah kita lakukan, bukan. Karena insya Allah kita mungkin di sini sedang hijrah, atau sudah hijrah, sudah mantap. Bukan juga untuk bikin hati semakin berat, bukan. Muhasabah adalah momen kita jujur sama diri sendiri. Kejujuran yang lembut kepada diri sendiri. Kita tanya pelan-pelan nih, gimana sholat kita selama ini? Gimana lisan, ngomong apa aja ini mulut? Hati kita udah batin apa aja? Apakah ada dengki? Apakah ada iri? Atau ada penyakit hati yang kita pelihara? Adakah dosa yang pernah kita anggap sepele, tapi belum pernah kita sesali? Barangkali kita ngotot sama diri sendiri, wong salah dia kok, aku nggak mau minta maaf. Wong aku nggak salah, aku nggak mau minta maaf. Itu namanya ego. Jika ego kita pelihara terus, hati kita keras. Kalau kita keras, berarti Allah Allah akan nggak ngasih kita hidayah. Nah, Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk membereskan itu semua. Ayo kita jujur pada diri sendiri, evaluasi. Sudah sampai mana sholat kita? Sudah sampai mana puasa kita? Ya, waktunya mengevaluasi diri. Kemudian, yang dilakukan Nabi adalah juga menjaga konsistensi, bukan euforia. Kontinuitas. Rasulullah nggak mendadak rajin, nggak. Rasulullah rajin, continue, stabil, atau bahkan ditingkatkan. Pelajaran penting dari Rasulullah, bukan euforia, bukan FOMO, bukan ikut-ikutan orang. Ini sering kita lupakan, karena kita kadang Ramadan tiba-tiba jadi soleh, tiba-tiba beli parfum masjid, wanginya beraneka ragam buat ke masjid. Hari ke-5 sudah nggak kelihatan lagi di masjid. Kita diminta untuk menjaga konsistensi, untuk semangatnya stabil, nggak fluktuatif. Mungkin kita semua pernah ngerasain, termasuk saya. Di awal Ramadan, masjid penuh, safnya rapat semuanya. Semangatnya tinggi. Berangkat terawih, menggebu-gebu dada ini. Masya Allah, kita rasakan iman yang begitu kuat. Duduk, 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 duduk. Berjalan ke masjid bareng-bareng sekampung ya. Terus makin ke tengah, makin berkemajuan. Kayak slogannya Muhammadiyah, Islam yang berkemajuan. Nah, kalau di sini beda, kemajuan softnya. Softnya makin maju, belakangnya makin habis. Akhirnya akhir, terus akhir Ramadan, pada sibuk ke toko, pada sibuk ke mall untuk belanja. Softnya tinggal soft depan. Itulah yang dinamakan euforia. Dinamakan FOMO, ikut-ikutan, ini mumpung masih semangat. Nah, itulah ketika Islam, ketika kita semangat beribadah karena motivasi. Karena kan kita pastinya termotivasi sama pengaruh-pengaruh ceramah ustadz-ustadz. Ayo kita hidupkan Ramadan. Tapi itulah motivasi. Nah, Rasulullah mengajarkan kita bukan kita ibadah bukan karena motivasi, tetapi karena konsistensi dan disiplin. Beda, jelas kalau motivasi kan berapi-api di awal, tapi terus habis itu meleret gitu. Mati. Kalau konsistensi nggak berapi-api, biasa, alhamdulillah semangat, standar, jalan, konsistensi, jalan terus. Itulah
yang harus kita lakukan di Sya'ban ini. Rasulullah nggak ngajari kita tiba-tiba mendadak rajin. Rasulullah pernah bersabda, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Meskipun sedikit. Wa inqalla. Meskipun sedikit. Ayah bunda ini ya. Harus kita garis bawahi. Allah lebih suka melihat kita ibadah dikit tapi terus daripada gede tapi di awal. Ya. Jadi, ayo kita continue, ayo kita konsisten untuk beribadah sehingga kita bisa lebih eh, ibadah yang berkelanjutan, sedikit tapi rutin, dan jangan jadikan Ramadan ini ajang untuk ngegas terus tiba-tiba tumbang. Ya. Nah, kesalahan umum di bulan Sya'ban adalah sering melakukan amalan yang ramai tapi nggak dicontohkan Nabi. Niat yang baik itu perlu arah yang benar. Niat yang baik, yang besar, tapi belum tentu diarahkan dengan benar. Ini yang berbahaya. Bukan niatnya bukan menyalahkan siapapun, karena pada dasarnya di sini siapapun yang ingin beribadah itu insya Allah sudah mulia di sisi Allah. Amin ya. Tapi di dalam Islam niat baik itu nggak cukup. Nggak cukup kita cuma punya niat baik. Makanya di sini Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan bahwa kitab ilm itu ditaruh di depan. Karena ilmu ini adalah rumus agar kita jadi orang yang kalau mau ibadah itu harus nuntut ilmu dulu, harus punya ilmunya dulu. Salah satu kesalahan umum di bulan Sya'ban adalah menganggap Sya'ban sebagai bulan ritual khusus. Seolah-olah ada ibadah tertentu yang harus kita lakukan, yang wajib dilakukan menurutnya pada waktu tertentu dengan cara-cara tertentu, ya. Padahal ini nggak ada yang dicontohkan sama Nabi. Nah, yang seperti ini kita perlu hati-hati. Kita boleh kok, mungkin ada yang punya berideologi bahwa bid'ah hasanah itu nggak bagus ya. Boleh itu dilakukan, tetapi kita perlu pilih-pilih. Karena ya kadang bukan bid'ah hasanah, tetapi sudah semacam kayak kesyirikan kecil. Misalnya ada tradisi apa yang dilakukan ya, yang mungkin itu akan sedikit mengganggu akidah kita. Nah, yang seperti ini harus kita cari tahu, harus kita pelajari. Misalnya ada yang melakukan ibadah di malam-malam tertentu, dengan cara-cara tertentu, harus dengan orang-orang tertentu. Nah, yang seperti ini kita perlu waspadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, insya Allah Rasulullah sudah mengajarkan, diturunkan kepada para salaf, kepada para ulama, kepada para sahabat, lalu kepada tabiin, lalu kepada tabi'ut tabiin, lalu kepada ulama-ulama kita. Kita contoh apa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang kita anuti. Jangan dengarkan dukun, jangan dengarkan tokoh masyarakat, dengarkan ulama. Insya Allah selamat. Dengarkan kiai, insya Allah selamat. Ya, karena kiai ulama adalah pewaris para nabi yang kita kita nggak bisa kalau nggak belajar sama beliau-beliau. Nah, Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa salah satu penyakit adalah tertipu oleh amalan sesat. Merasa sudah cukup berbuat ternyata salah. Kata beliau, ini adalah bentuk gurur. Kita ketipu sama diri sendiri. Merasa udah ibadah, tapi ternyata nggak dicontohkan. Kan sayang. Ya. Ada juga kesalahan yang sering terjadi. Sibuk menilai ibadah orang lain. Lupa memperbaiki hati sendiri. Nah, bulan Syaban ini, ayo kita jadikan ajang untuk memperbaiki diri.
Daripada kita banding-bandingin, siapa yang lebih rajin, siapa yang lebih banyak amalnya. Padahal ibadah itu urusan hati. Dan cuma Allah yang tahu nilainya. Allah berfirman untuk mengingatkan kita. Di Quran Surat An-Najm ayat 32. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Nah, ayat ini adalah salah satu contoh Allah mengingatkan kita agar kita nunduk. Menundukkan hati kita. Tugas kita bukan membandingkan, tetapi membenahi diri sendiri. Ayo kita hidupkan kembali ibadah-ibadah yang kita jarang lakukan. Puasa sunnah, zikir, zikir yang non sholat ya. Wah, ini kan jarang sekali kita lakukan. Coba kapan kita zikir yang non habis sholat? Kayak jarang itu. Ayo kita mulai zikir pagi, zikir petang, kita hidupkan. Istighfar, sholawat, doa yang tulus yang kita keluarkan karena kita memang merasa kita butuh Allah, tanpa merasa kita paling benar, tanpa merasa kita paling rajin, tanpa menuntut diri secara berlebihan. Ayo badanku, kita harus puasa Daud. Ayo badanku, kita harus tahajud 8 rakaat. Padahal baru mulai. Tiba-tiba udah lemas di awal. Membosankan ibadah, udah langsung capek. Akhirnya cuma bertahan 2 hari. Setelah itu kembali ke setelan pabrik. Nah, yang seperti ini tidak dicontohkan. Maka prinsipnya, ayo kita kecil-kecil dulu, tapi pasti, konsisten, dan yang pasti dilakukan oleh Nabi. Nah, di bulan Syaban ini adalah bulan kita menentukan kualitas Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, nah ini kita harus tanamkan ya, Ramadan yang ringan, lahir dari Syaban yang disiapkan. Ayo kita cicil. Kita harus punya kebiasaan baik yang kita coba. Mungkin Bapak Ibu sedekahnya cuma di Jumat. Mungkin Bapak Ibu sedekah mungkin sebulan sekali. Ayo coba kita mulai. Dengan cara gimana? Ayo kita sedekah subuh Rp1.000 setiap pagi. Insya Allah kita rutinkan 1.000, 1.000, 1.000. Daripada 50.000 tapi setahun sekali. Udah 1.000 itu nggak kerasa. Coba Bapak Ibu sekalian kalau nemu uang 1.000 di rumah. Diapain? Kayak cuma sapu aja udah. Kadang mungkin seperti itu ya. 1.000, Bu. 1.000 rupiah kita infakkan tiap hari, insya Allah lebih bagus daripada 100.000 tetapi setahun sekali. Ayo kita mulai lakukan ini. Ayo kita rutinkan sedekah subuh. Kalau ada yang berminat, ayo hubungi CS kami. Insya Allah sedekah subuh ini akan eh, diganjar oleh Allah 700 kali lipat. Tetapi jangan menuntut kapan, jangan menuntut bagaimana. Insya Allah pasti Allah akan membalas sedekah Bapak Ibu. Jangan menuntut di dunia, jangan jangan menuntut bagaimana. Allah tahu kapan kita butuhnya, Allah pasti tahu kapan tepat kita dikasih. Entah dikasihnya besok, entah entah lusa, entah 10 tahun lagi, entah di akhirat, entah dalam bentuk kesehatan untuk kita. Nah, makanya Ramadan itu sebenarnya nggak berat buat orang-orang yang sudah mulai berubah sejak Syaban. Jadi ayo kita mulai satu amalan-amalan kecil kayak tadi sedekah subuh Rp1.000, sholat duha 2 rakaat, ayo lakukan. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu semuanya jadi dulu, nanti keburu kita dipanggil. Keburu kita habis expired di dunia ini. Jadi itu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, ayo bersama-sama, saya juga masih belajar. Saya juga belum bagus kualitas ibadahnya. Ayo kita belajar bareng, kita saling mengingatkan. Sudah ada grup ngalamat yang bisa dimanfaatkan. Ayo kalau mau ada yang tanya-tanya, silakan ditanyakan. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak, Ayah, Bunda, Abang, Kakak sekalian. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Masya Allah. Barakallahu fikum, Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa kita berubah menjadi yang lebih baik di Sya'ban ini.
sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di Ramadan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Kak Agnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Materi kajian pada malam hari ini telah disampaikan oleh Gus B. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan, boleh langsung mungkin boleh angkat tangan, nanti boleh open mic, atau boleh diketik saja di kolom komentar, kolom chat yang ada di bawah. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan. Di sini kita sedang memasuki sesi tanya jawab. Boleh langsung angkat tangan, nanti boleh open mic, atau boleh langsung diketik saja di kolom chat yang ada di bawah. Mungkin sekalian menunggu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Gus, boleh saya mengajukan pertanyaan? Boleh, boleh. Enggak. Tadi Gus yang waktu awal-awal, Imam Ghazali kan menjelaskan ya Gus ya, katanya ibadah bukan hanya pekerjaan lahiriah. Karena tanpa hati yang bersih, eh, kalau kita beribadah dengan hati yang kotor, itu ibadahnya akan terasa berat. Kalau boleh tahu Gus, yang dimaksud dengan hati yang kotor ini seperti apa ya? Hati yang kotor ya. Betul. Oke. Barangkali ada yang lain lagi? Mungkin itu dulu Gus. Oke, siap. Istilah izin menjawab ya. Eh, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Hati yang kotor menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali kan ngarang Ihya Ulumuddin itu ada soal penyakit-penyakit hati. Apa saja yang menyebabkan hati yang kotor? Sudah sangat jelas di kitab digambarkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah riya. Beribadah demi validasi. Nah, ini yang bisa bikin kita ibadahnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Kotoran yang paling halus, yang paling sering nggak kerasa. Karena kita sendiri kadang nggak kerasa. Karena butuh jujur sama diri sendiri. Ya, butuh jujur sama diri sendiri. Ibadahnya sah, insya Allah. Tapi niatnya kecampur. Sholatnya pengen dipuji. Wah, ini rajin. Sedekahnya pengen dikenal. Dakwahnya pengen dianggap hebat. Imam Ghazali di sini menyebutkan riya sebagai syirik khafi atau syirik tersembunyi. Syirik kecil. Karena Allah nggak lagi yang jadi tujuan utama. Yang kedua adalah ujub, merasa diri sudah baik, merasa diri sudah cukup. Aku sudah lebih baik dari orang lain. Ini kalau kata guru saya, itu setan itu kalau nggak bisa menggoda hati manusia, manusia yang sulit digoda, sholatnya rajin, digoda untuk nggak ibadah, nggak mempan. Setan nggak bisa. Terus setan pakai cara apa? Setan masuk ke celah hatinya. Diulik-ulik, dikasih tahu, ibadahmu bagus banget loh. Orang lain mana ada yang ibadahnya kayak kamu. Akhirnya dia merasa paling bangga, dia merasa dirinya adalah orang yang paling hebat dalam ibadah, menganggap orang lain itu lebih buruk dari dia, menganggap dia lebih benar. Maka disitulah terjadi dosa yang besar. Bukan sombong yang terang-terangan, tapi merasa aman secara spiritualitasnya merasa aman. Nah, ini yang mematikan rasa butuh kepada Allah. Imam Ghazali ngingetin di sini, orang yang ujub itu rajin ibadah, tapi dia berhenti memperbaiki diri. Kan serem ya. Kemudian ada hasad, iri sama nikmat orang lain. Kayak kalau kita lihat postingan di Instagram, teman-teman kita udah sukses, kita lihat kok aku sakit ya. Nah, itu hasad bahaya. Ini yang juga serem ya. Bukan cuma
pengen nikmat orang lain, bukan. Pengen Allah mencabut nikmat orang lain itu, kan jelek sekali hatinya. Nggak rela orang lain mendapatkan nikmat seperti itu. Nah, di sini itu juga harus dihilangkan. Cinta dunia yang berlebihan, termasuk terlalu sayang sama harta, ini juga harus kita hilangkan karena penyakit hati yang sangat merusak. Ibadah jadi beban rasanya karena kita meninggalkan toko yang harusnya kita tinggalkan. Dunia terasa segalanya. Kehilangan sesuatu bikin iman goyah, omsetnya turun, pencapaiannya nggak maksimal, prestasinya turun, bikin imannya goyah. Wah, jangan-jangan aku nggak dikabulkan oleh Allah doanya. Ini yang bikin ibadah kita jadi rasanya capek doang, nggak ngeresep, nggak bikin semangat. Terus dendam ya, dendam itu juga termasuk menyimpan luka bertahun-tahun nggak diselesaikan segera. Makanya di Islam diajarkan soal akhlak ini ya. Kalau ada perselisihan, selesaikan dalam 3 hari maksimal. Kalau 3 hari nggak selesai, selesai nggak selesai harus ikhlas, harus udah kholas. Jangan dilarut-larutin sampai bertahun-tahun. Ini jadi dosa. Kita jadi nggak mendoakan orang lain. Kita jadi nggak mau orang itu bahagia kan jelek. Nah, Imam Ghazali menegaskan, hati yang penuh dendam ini sulit khusyuk ibadah. Sibuk meluin terus luka-luka yang dulu. Orang itu sudah lama menyakiti kita, bahkan orang itu sudah lupa. Kita masih dendam. Bilang dong kalau sakit, aku sakit loh sama mulutmu itu. Disampaikan, jangan dendam. Disampaikan langsung, itu cara cara Islam kan. Jangan jadi soft spoken terus sampaikan. Aku keberatan atas itu, aku nggak mau kamu ngomong gitu lagi. Ya selesai, gitu loh. Jangan disimpan bertahun-tahun. Nah, penyakit-penyakit hati tadi itu bisa bikin kita ibadahnya nggak bagus, nggak khusyuk, kerasa kosong gitu, cuma capek doang. Seperti bejana, seperti sebuah wadah. Kalau bejana itu kotor, ya air sebersih apapun dimasukin akan tetap kotor. Itulah hati kita kayak gitu. Makanya pentingnya kita tazkiyatun nafs, pentingnya kita bermujahadah, jihad melawan hawa nafsu, dan pentingnya kita bermuraqabah, merasa selalu diawasi sama Allah. Gitu, Kak Agnia. Baik, terima kasih banyak Gusbi atas jawabannya. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit hati itu ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mungkin apabila ada yang mau bertanya, boleh kami persilahkan pada sesi tanya jawab ini. Atau mungkin kalau misalnya nanti setelah kajiannya selesai baru ada pertanyaan, baru terpikirkan ada pertanyaan, boleh di-share di grup Gusbi ya. Boleh di-share di grup ngalamat yang sudah tersedia. Nanti akan Gusbi bantu jawab. Agus, ini ada pertanyaan dari Kak Riana. Cara supaya terus istiqomah bagaimana katanya Gus? Cara supaya terus istiqomah. Oke. Betul. Istiqomah itu kan konsisten ya, bahasa Inggrisnya. Konsisten, continue. Nah, kita jawab dari perspektif Ihya Ulumuddin. Karena ini saya lagi semangat mulai Ihya Ulumuddin terus karena lagi ada program kita produksi e-course. Insya Allah nanti akan kita share ke Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang berminat, boleh nanti infak seikhlasnya, gitu ya. Oke, jadi menurut Imam Ghazali, istiqomah bukan berarti nggak pernah turun semangatnya. Semangat itu naik turun itu manusiawi sekali dan nggak ada masalah di situ. Tapi selalu kembali ke arah yang benar, kan gitu istiqomah ya. Kita selalu setting, waduh, sudah mulai goyah nih, ayo kita cari eh, semangat lagi. Banyak orang yang salah paham, mengira istiqomah itu selalu kuat, selalu rajin, nggak pernah takut, selalu stabil. Padahal Rasulullah sendiri bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit, yang tadi kita sebutkan ya. Jadi
Caranya istiqomah, kita mulai dari yang kecil dulu. Dan kenapa kok rasanya kok berat? Karena iman itu pasti naik turun. Karena hidup itu nggak selalu ramah sama kita. Berat sekali kan kadang kita merasakan, aduh apalagi ini. Padahal baru kemarin ujian selesai, datang lagi. Dan itu karena kita manusia, bukan malaikat. Nggak dikasih nafsu kalau malaikat. Tadi kan sudah disampaikan, hati itu seperti bejana yang terus bolak-balik. Kalau bejananya kotor, ya kita ikutan kotor. Gitu ya. Nah, terus gimana caranya agar terus istiqomah? Ya kita jangan pasang target terlalu tinggi. Contohnya nih yang paling ringan, sholat malam ya. Sholat malam itu coba mulai dari witir 1 rakaat dulu. Mungkin ya. Atau puasa. Puasa kalau belum bisa Senin Kamis, coba Senin dulu. Atau Kamis doang gitu. Kadang yang bikin kita salah, hilang semangat, kehilangan momen motivasi ya karena kita terlalu masang target yang tinggi. Langsung tahajud 8 rakaat, langsung sholat duha 8 rakaat, langsung satu hari 3 juz. Yang seperti ini justru bikin kita jadi nggak istiqomah. Karena istiqomah itu kan bukan sprint, tapi maraton. Nah, istilah larinya itu bukan lari cepat, tapi lari konsisten. Pelan kan kalau maraton tuh paling pelan sekali kayak orang jalan tapi kencang. Ya kan lebih baik kayak gitu. Sholat tepat waktu, doa yang pendek-pendek dulu daripada ibadah yang langsung banyak tapi cuma bertahan 3 hari gitu. Lalu coba pilih satu dulu, nggak usah banyak-banyak, satu dulu konsisten, satu dulu. Misal di bulan pertama coba zikir pagi dulu, atau cuma sekedar sholat sunnah 2 rakaat. Mau milih sebelum subuh kah? Mau milih qobliyah ba'diyah zuhur kah? Silakan. Coba mati dari itu dulu. Jangan nunggu hati ikhlas. Itu berat. Paksa dulu di awal, ringan-ringan dulu, karena nunggu hati ikhlas itu sebenarnya jebakan untuk kita. Kita nggak akan pernah bisa mulai, karena ikhlas itu dibentuk oleh amal. Awalnya pasti dipaksa. Awalnya pasti dipaksa kayak kita apa namanya vaksin ya. Vaksin itu kan terus badan kita jadi panas ya. Padahal itu bukan terus kita dikasih penyakit, dikasih bakteri kecil iya untuk melatih imun kita. Tapi kan terus habis itu enak, jadi punya imun yang kuat kayak gitu. Awalnya memang kita demam dulu nih, wah nggak enak rasanya. Tapi nggak apa-apa, dilanjutin terus yang kecil-kecil dulu gitu. Nah yang paling penting adalah kita temenan sama orang-orang yang juga pengen berubah, pengen istiqomah. Ayo, ada orang-orang yang bilang, ayo bareng yuk. Besok puasa ya, ayo bareng. Gitu ya. Jadi eh, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Terus ketika kalau malas datang lagi futur, ya jangan terus berhenti total. Jangan tambah ibadah dulu. Nanti kita bosan, kita pertahanin dulu aja. Sakit-sakit kita pertahanin dan kurangi maksiat sebisanya. Saya nggak menyarankan untuk berbuat maksiat nggak, tetapi kalau belum bisa ngurangi maksiat banyak, ya udah dikit-dikit dulu gitu. Ya, misalnya nih kalau di keyakinan saya, rokok kan haram ya. Ya udah coba dipaksa, misalnya tiap hari ya ngerokok, ganti seminggu sekali, nanti ganti sebulan sekali, ganti setahun sekali kayak gitu. Jadi yang kecil-kecil dulu. Banyak doa biar Allah istiqomahkan belajarnya gitu ya. Doanya seperti apa yang sering saya sebut adalah sering saya doakan adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Biar kita hatinya jejak
sama apa yang sekarang kita yakini, yang sekarang kita istiqomahkan. Itu aja, Kak Agnia, Kak Aryana, ya. Baik, terima kasih banyak Gusbi atas jawabannya. Sekali lagi bagi teman-teman, ayah, bunda, semuanya barangkali setelah kajian baru memiliki pertanyaan, kami sangat mempersilahkan apabila tidak mau ditanyakan di sini, boleh di grup yang sudah tersedia. Mungkin ini sudah tidak ada lagi yang bertanya. Gusbi mau dicukupkan demikian? Cukup, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, kajian ngalamat pada malam hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gusbi yang telah memaparkan banyak ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC memohon maaf sebanyak-banyaknya apabila terdapat banyak kesalahan dari perbuatan maupun ucapan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo donasi untuk gerakan sejuta santri selamatkan negeri di nomor rekening Bank BSI 207-252-0729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online Sejuta Santri. Setiap rupiahnya akan jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Gerakan Sejuta Santri, dari santri, oleh santri, untuk santri.